Besok Pak Joni bisa ikut serta dalam kegiatan supervisi di kelas yang saya ajar. Oh begitu. Ya insya Allah nanti saya akan coba jadwalkan agar bisa ikut supervisi dengan kelas. Kira-kira nanti harapan Ibu apa dalam supervisi? Mengapa minta supervisi saya? Harapan saya adalah saya ingin meningkatkan pelajaran atau bentuk pelajaran yang saya ajar, kemudian saya ingin mendapatkan masukan dari Pak Joni terkait untuk kekurangan saat pembelajaran yang saya ajar. Baik sekali. Kira-kira nanti tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajarannya yang ingin saya terapkan ke siswa, kan saya mengajar pelajaran biologi ya Pak ya. Jadi kalau biologi itu kan banyak aktivitas yang beredar di masyarakat. Nah, saya ingin mengajarkan siswa itu bagaimana cara untuk menghubungkan antara mitos dengan fakta realita yang sains di ilmu pengetahuan alam. Gitu. Jadi ingin membuktikan mitos itu benar apa tidak gitu ya. Ya. Kemudian kompetensi yang nanti akan dikembangkan itu apa? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah saya ingin mengembangkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Artinya adalah siswa saya berikan hak untuk memilih terkait untuk pembelajaran yang dia inginkan. Baik sekali ya. Jadi secara spesifik mungkin pembelajaran berdiferensiasi yang seperti apa? Pembelajaran berdiferensiasi yang ingin saya berikan kepada siswa adalah pembelajaran yang siswa bisa memilih metode maupun model pembelajaran pada saat berlangsungnya pembelajaran di jam sore itu. Baik sekali ya. Medianya apa yang digunakan? Medianya karena ini terkait ilmu pengetahuan alam, otomatis saya menggunakan media yang konvensional dengan media yang modern Pak. Jadi yang konvensional itu berupa seperti adanya preparat yang asli, seperti misalkan rumput, bunga dan lain sebagainya. Ada juga menggunakan gambar, kemudian kalau yang modernnya pakai video, kemudian animasi dan lain sebagainya. Seperti itu kurang lebihnya. Biasa sekali dia sudah mengikuti perkembangan zaman yang sekarang yang ada. Kemudian strateginya nanti apa? Strategi pembelajarannya seperti apa? Strategi pembelajarannya adalah siswa saya berikan sebuah kasus, kemudian dia berhak memilih untuk pembelajarannya itu saya berikan kasus, kemudian siswa berhak untuk menentukan atau memecahkan permasalahan tersebut secara berkelompok. Jadi nanti sistemnya nanti dibuat belajar kelompok gitu ya, ya. Memecahkan sebuah kasus yang luar biasa sekali. Kemudian terima kasih. Nanti besok ya. Iya besok. Apa nanti saya dikabari lagi. Ya. Saya akan siap untuk ikuti supervisi Anda di kelas. Kemudian nanti semoga nanti lancar dan hasilnya juga sesuai ya. Gitu ya. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Ya. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama adalah melalui pengamatan video, siswa mampu menganalisis struktur dan fungsi tulang penyusun rangka dengan tepat. Yang kedua, melalui literatur digital, peserta didik mampu menganalisis kelainan pada sistem gerak melalui media smartphone dengan benar. Yang ketiga, melalui kerja kelompok, peserta didik mampu menyusun dan menyajikan hasil kerja tentang sistem gerak pada manusia. Inilah tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pertemuan kali ini.
Presentasi kelompok 1 silakan disiapkan untuk kelompok 1 maju ke depan dengan tema mitos sering membawa tas berat memicu skoliosis. Silakan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan melakukan wawancara ya, pasca kemarin sudah kita via kelas melihat bagaimana perkembangannya. Dan di sini saya coba ingin melihat bagaimana perasaannya setelah kajian kelas dengan ditemani oleh beberapa guru dan untuk disupervisi melihat kemampuan. Gimana Bu Fian, perasaan setelah melakukan KBM di kelas kemarin? Setelah KBM di kelas kemarin, saya merasa semangat, saya merasa lebih senang karena pembelajaran yang saya rancang, pembelajaran yang berdiferensiasi yang saya ingin terapkan itu ternyata memberikan impact yang positif terhadap anak. Menurut saya, Pak. Kemudian harapannya apa setelah apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan? Harapan saya untuk pembelajaran terbuka itu sudah sesuai dengan ekspektasi saya, tapi saya tetap harus mencoba inovasi ke depannya terkait untuk perkembangan zaman, kemudian terkait untuk minat belajar siswa dan lain sebagainya. Juga harapannya sudah sesuai dengan apa yang dicapai ya. Iya, alhamdulillah. Kemudian pembelajaran apa yang sudah panjenengan capai di kelas kemarin? Untuk pembelajaran yang sudah saya capai, yang saya rasakan ya Pak ya, anak itu lebih aktif, lebih antusias, kemudian nilai belajarnya itu dari sebelum menerapkan seperti itu, pembelajaran berdiferensiasi dan setelahnya itu berbeda Pak, jadi lebih tinggi yang pembelajaran yang sudah saya terapkan berdiferensiasi kemarin. Lebih aktif tidak? Lebih aktif, iya. Apakah itu sudah sesuai dengan harapan Bu? Untuk harapan saya, alhamdulillah sudah sangat sesuai dengan ekspektasi saya. Jadi sampai dengan tadi sudah baik, yang bagus lah mungkin bisa dikatakan sudah mencapai apa yang diinginkan hasilnya capai. Iya. Pasti yang namanya KBM seperti itu pasti ada hambatan. Kira-kira ada hambatan apa? Ada Pak, hambatannya itu gini, kan pembagian kelompok, yang namanya pembagian kelompok kadang anak itu yang mikir satu circle kan, saya nggak mau kelompok sama ini Bu, saya nggak mau kelompok sama itu, saya nggak cocok sama ini lah. Itu kendala saya di situ. Tapi memang jumlah kelompoknya itu kan saya pasti sama jumlah siswa keseluruhan. Jadi 6 kelompok dengan jumlahnya 6. Nah makanya ada beberapa anak yang protes dan lain sebagainya. Tapi setelah saya berikan pengertian bahwa memang tujuannya di sini itu adalah sama-sama memahami sebuah pembelajaran, maka anak ya juga mengerti. Jadi karena tidak cocok mungkin ya, iya, satu dengan yang lain. Kemudian apakah Ibu sudah merasa puas dengan materi tadi yang diberikan kemarin? Alhamdulillahnya untuk sejauh ini saya merasa puas, tapi balik lagi ya Pak ya, saya tetap harus belajar. Saya harus melek teknologi. Belajar itu kan memang tidak hanya dengan teman sejawat saja, dengan siswa juga bisa ya, apalagi siswa sekarang kan pintar-pintar dalam teknologi, nggak ada salahnya juga saya belajar dengan siswa, kemudian teman sejawat, kemudian dari lingkungan juga. Jadi tetap mau berkembang. Iya, harus Pak itu. Ya. Pastinya ada hal-hal yang positif gitu. Kira-kira dari KBM yang dilakukan kemarin itu ada hal positif apa yang bisa diambil? Hal positif yang saya ambil itu saya merasa senang Pak, karena gini, euforia atau semangatnya anak itu benar-benar saya dapatkan pada saat pembelajaran. Pak Jadi juga lihat sendiri kali saya memberikan ice breaking lagu T-Rex pada openingnya itu ya. Sebenarnya lagu itu adalah lagu simpel yang dinyanyikan anak saya setiap hari.
Ya, kemudian saya terapkan di SMA, apakah ini bisa meningkatkan semangat siswa atau tidak dengan gerakan yang saya ciptakan sendiri. Ternyata antusias mereka itu luar biasa Pak. Jadi mereka ketawa-ketawa, kemudian mereka itu saling menertawakan gerakan yang temennya, kan ada yang lucu, ada yang sesuai, ada yang lucu dan lain sebagainya. Itu saling tertawa. Jadi melihat keceriaan mereka itu sebuah hidup untuk saya seperti itu Pak. Saya lebih semangat. Waktu 2 jam nggak kerasa Pak. Jadi anak-anak ini lebih bisa mengeksplor gitu ya. Iya. Lebih berkembang, lebih memberikan kebebasan anak itu untuk melakukan kemampuannya. Iya. Kemudian untuk yang lain ini, kira-kira nanti tindak lanjut untuk selanjutnya seperti apa? Setelah KPM kemarin kan pasti punya pandangan nih, nanti depannya seperti apa? KPM untuk kedepannya yang ingin saya capai itu adalah saya yang kembali lagi ya Pak ya, ingin berinovasi. Hasil yang saya dapatkan kemarin dengan semangat anak yang paling berkesan di hati saya sendiri itu membuat saya terus ingin belajar, terus berinovasi dari berbagai sumber apapun itu yang sebisa mungkin saya belajar ya saya ambil namanya itu. Ya, biasa aja. Saya juga ngomong nilai ya status lah. Memang antusias anaknya juga luar biasa, media edukasinya juga sangat up to date gitu yang mengikuti perkembangan zaman, media online dan sebagainya. Terima kasih Bu Fian. Selanjutnya mungkin Bu Alis mau memberikan penguatan. Ya, terima kasih Pak Yudni atas kesempatan ini kepada saya. Saya memberi apresiasi yang sangat bagus, 2 jempol buat pandangan yang kedua. Praktik coaching ini sudah dilakukan dengan baik dan sudah menggunakan alur tirta seperti. Dan saya juga sudah melihat tugasnya Pak Yudni di LMS, bagaimana cara Bu Vivian ini tadi ya. Jadi Bu Vivian mengajar, memang sudah mengikuti alur-alur yang diharapkan begitu dengan diferensiasi, gaya positif dan sosial emosional seperti itu. Pak Yudi juga sudah melengkapi tugas-tugas sesuai dengan rubrik yang ada di LMS. Nah harapannya terakhir itu harapannya nanti praktek coaching ini begitu bisa tetap dikembangkan atau ditingkatkan dan kalau perlu dilakukan begitu baik untuk peserta didik maupun rekan sejawat. Jadi tidak terhenti sampai sini saja seperti itu ilmu yang didapat. Seperti itu Bapak, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Alis. Jadi mungkin itu ya percakapan kita atau diskusi kita hari ini. Semoga kita akan terus berkembang menyebarkan kemampuan kita untuk coaching pada guru yang lain, kepada siswa-siswa yang lain. Tujuannya adalah untuk menjadikan pendidikan kita itu lebih baik. Itu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.